Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petaka Pemakai Pelet Darah Haid. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Bu Mimi pun terpaksa keluar dari rumah Pak Firman karena sudah ditalak sekaligus diusir oleh suaminya itu. Bu Mimi sambil menangis terseduh-seduh memohon Pak Firman agar jangan menceraikannya. "Maafin ibu, Pak. Ibu menyesal sudah berbuat jahat sama Siva selama ini. Ibu janji tidak akan mengulanginya, Pak. Ibu menyesal." Rintih Bu Mimi dengan air mata yang makin deras mengalir dari kedua belah pipinya. Namun pendirian Pak Firman sama sekali tidak berubah. "Maaf Bu, percuma ibu minta maaf dan berjanji akan berubah. Tidak akan merubah keadaan. Siva sudah nggak ada. Dia sudah tenang di alam sana. Kembali berkumpul bersama kedua orang tuanya. Pergilah," jawab Pak Firman dengan sorot wajah dingin. Bu Mimi tidak kehilangan akal. Bu Mimi yang takut kembali hidup susah kalau sampai tidak lagi berstatus istri Pak Firman, memegangi kedua kaki suaminya itu, lalu bersimpuh. Pak Firman yang merasa jengah segera melepas paksa pegangan kedua tangan Bu Mimi di kedua kakinya itu. "Pergilah, jangan sampai saya bertindak kasar sama kamu, Mimi," tandas Pak Firman yang sepertinya sudah mulai kehilangan kesabarannya. Ya, rasa kecewa pria 40 tahun itu pada sang istri sudah sampai pada puncaknya. Selama ini Pak Firman sudah cukup bersabar menghadapi sikap keras kepala Bu Mimi yang tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya. Kini keluarga mereka juga berantakan gara-gara ulah Bu Mimi sendiri yang tidak bisa menghargainya. Kini Bu Mimi kebingungan. Meski Pak Firman memberinya uang dalam jumlah lumayan untuk bekal hidupnya selama berbulan-bulan, tapi tetap saja tidak membuat Bu Mimi puas. Bu Mimi sudah membayangkan kalau nanti hidupnya tidak akan lagi seenak ketika masih berstatus istri Pak Firman. Bu Mimi ngomel-ngomel kenapa sekarang hidupnya seperti gelandangan. Bukannya introspeksi diri, Bu Mimi malah kembali menyalahkan mendiang Siva. "Semua ini gara-gara anak pancingan sialan itu. Sudah mati, masih saja ngerecokin hidupku," rutuk Bu Mimi kesal. Perlahan perempuan berusia 30 tahun itu pun berjalan menyusuri jalan yang lengang. Tidak ada lagi hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang karena sudah memasuki malam. Bu Mimi pun berjalan gontai sambil membawa barang-barangnya. Dengan 1001 beban pikiran di kepala yang menjajah dirinya, tiba-tiba tas Bu Mimi dijamret oleh penjamret yang rupanya sudah menguntitnya dari tadi. "Jambret, tolong!" teriak Bu Mimi seraya menunjuk-nunjuk ke arah dua orang yang naik sepeda motor yang barusan mengambil paksa tasnya. Wajah kedua penjamret itu tidak kelihatan karena tertutup oleh helm berwarna hitam. Namun tidak seorang pun warga yang datang menolong. Mungkin mereka takut melihat penjamret yang dibonceng rekannya yang membawa senjata tajam pistol yang juga sempat mereka todongkan ke arah Bu Mimi. Lalu Bu Mimi mencoba mengejar kedua penjamret yang naik sepeda motor itu. Namun usahanya gagal karena mereka memacu sepeda motor mereka dengan sangat kencang hingga tidak terkejar oleh Bu Mimi. Gagal mendapatkan kembali tasnya, Bu Mimi dengan wajah pias dan tubuh lemas akhirnya berjalan menuju bawah pohon besar dekat trotoar. Sementara itu Pak Firman mencoba bersusah payah untuk membujuk Kirana sang anak agar jangan terus-terusan menangis. Kirana terus memanggil-manggil Bu Mimi ibu kandungnya. "Maafkan Bapak, Nak. Semua ini Bapak lakukan demi kebaikan kamu. Ibumu bukan ibu yang baik. Bapak tidak mau kamu tumbuh jadi anak yang tidak punya hati seperti ibumu," gumam Pak Firman dalam hati seraya memeluk erat dan mengusap-ngusap rambut sang putri. Bu Mimi yang lelah berjalan cukup lama akhirnya merasa lega
ketika melihat ada sebuah kontrakan yang tidak jauh dari jalan raya. "Untung dompet berisi uang sebagian aku simpan di saku celana panjang," ucap Bu Mimi lega. Singkat cerita, Bu Mimi pun akhirnya bertemu dengan pemilik kontrakan yang bernama Bu Mina. Bu Mina rupanya dulu adalah teman SMA Bu Mimi. Keduanya dulu sering pulang sekolah bareng naik sepeda Bu Mina. Namun lulus SMA, Bu Mina diajak pindah oleh kedua orang tuanya keluar kota, hingga mereka pun terpisah hampir 10 tahun lamanya. Bu Mina yang senang sekali kembali bisa bertemu dengan Bu Mimi, teman lamanya, menawarkan tarif kontrakan yang cukup murah, hingga Bu Mimi tanpa pikir panjang langsung membayar untuk 1 bulan. Bu Mina sempat memperhatikan Bu Mimi yang lebih banyak melamun, seperti banyak beban pikiran. Tanpa ragu, Bu Mina pun menghampiri Bu Mimi, mengajaknya mengobrol. Bu Mimi pun mengarang cerita kalau dia baru saja diusir oleh suaminya gara-gara sang suami kepincut perempuan lain. Bu Mimi sengaja berbohong karena tidak mau dicap jelek oleh Bu Mina. "Kasihan juga nasibmu, Mimi. Saya ikut prihatin ya," ucap Bu Mina tulus. "Makasih, Mina," sahut Bu Mimi dengan senyum getir yang dipaksakan. "Oh ya, apa kamu ingin suamimu kembali lagi dan bahkan tergila-gila pada kamu, Mi?" Tiba-tiba Bu Mina menanyakan sebuah pertanyaan yang di luar ekspektasi Bu Mimi. Bu Mimi ternyata kaget. "Maksud kamu apa, Mina? Saya tidak paham," tanya Bu Mimi dengan wajah bingung bercampur penasaran. Bu Mina tersenyum penuh arti. "Besok aja ya, kita lanjut ngobrolnya. Sekarang lebih baik kamu istirahat saja, Mi." Kembali Bu Mina tersenyum. Bu Mimi hanya mengangguk, lalu bergegas masuk ke dalam kamar kontrakannya. Malam itu Pak Firman tidak bisa tidur. Susah payah Pak Firman menghibur Kirana sang anak, yang menangis terus-menerus menanyakan Bu Mimi sang ibu. Sampai akhirnya Pak Firman bisa bernapas lega saat Kirana yang lelah menangis akhirnya tertidur dengan mata sembab. "Maafkan Bapak, Nak. Bapak hanya ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Bapak tidak mau kamu dididik oleh seorang ibu yang tidak punya kelembutan hati nurani seperti ibumu," kata Pak Firman dengan suara lirih. Tangan kanannya mengusap-ngusap rambut panjang Kirana. Tidak lama kemudian Pak Firman pun ikut tertidur di samping sang putri. Pagi itu Bu Mimi bangun dengan malas-malasan. Dia terlihat sudah tidak bersemangat lagi untuk menjalani hidup. Sejak ditalak dan diusir Pak Firman, bahkan saking putus asanya Bu Mimi sampai berniat hendak mengakhiri hidupnya dengan mengiris pergelangan tangannya dengan memakai pisau cutter. "Tidak ada gunanya aku hidup bila harus berakhir jadi gembel seperti ini. Lebih baik aku mati saja," kata Bu Mimi dengan suara lirih hampir tidak terdengar. Setitik air bening pun mengalir dari kedua belah pipinya. Bu Mimi pun memejamkan kedua matanya ketika ujung pisau cutter itu mulai dia hujamkan ke pergelangan tangan kanannya. Untunglah Bu Mina yang hendak mengantarkan sarapan untuk teman lamanya itu keburu memergoki perbuatan Bu Mimi. Bu Mina langsung merebut paksa pisau cutter yang hampir saja menyayat kulit mulus Bu Mimi. "Mimi, jangan bertindak bodoh kamu. Kamu sendiri yang rugi," teriak Bu Mina. Setelah pisau cutter tersebut berhasil direbutnya, Bu Mina langsung melemparkannya keluar kamar Bu Mimi. Kemudian kedua tangannya yang kini bebas spontan memeluk tubuh Bu Mimi. "Mi, kamu tidak sendirian. Kamu masih punya aku, Mi. Aku Mina, temanmu. Aku janji akan selalu bantuin kamu," ucap Bu Mina yang menyampaikan kata-kata bijak tersebut seraya memeluk erat tubuh Bu Mimi, seakan ingin membantu memberikan kekuatan pada perempuan yang kini sedang terpuruk tersebut. Tangis Bu Mimi pun pecah dalam pelukan Bu Mina. Sementara itu warga mulai ramai membicarakan tentang Bu Mimi yang diusir oleh Pak Firman akibat sikap buruknya yang selama ini suka menyiksa mendiang Siva, anak pancingannya. Hampir semua warga mendukung sikap tegas Pak Firman sebagai konsekuensi atas sikap jahat Bu Mimi selama ini kepada mendiang Siva. Sementara itu Bu Mina terus berusaha mencoba menghibur Bu Mimi meski Bu Mina berhasil menggagalkan upaya bunuh diri Bu Mimi. Namun sepertinya Bu Mimi masih tidak terima, bahkan menyalahkan Bu Mina. "Kenapa kamu tidak biarkan aku mati saja, Mina? Biar mantan suamiku tahu kalau aku tidak bisa hidup tanpa dia dan anakku,"
Terdengar suara Bu Mimi di antara isak tangisnya. Baunya terlihat berguncang-guncang, menggambarkan betapa terpukulnya Bu Mimi dan begitu besarnya rasa sesal yang kini dia rasakan atas kesalahannya terdahulu. Kamu yang rugi kalau sampai mengakhiri hidup dengan bunuh diri, Mimi. Nanti malah mantan suamimu yang enak jadi bisa nikah lagi. Yang ada malah istri barunya yang akan menikmati kekayaan milik suami kamu, sahut Bu Mina kali ini dengan suara dingin. Satu tangannya kini beralih mengelus-ngelus punggung Bu Mimi yang terlihat masih sedikit berguncang karena tangisnya masih belum reda. Setelah tangisan Bu Mimi reda dan sedikit tenang, Bu Mina kembali menyampaikan hal yang kemarin pernah dia sampaikan pada Bu Mimi. Aku itu kasihan banget loh sama kamu, Mi. Makanya aku pengen banget bantuin kamu, tapi ada syaratnya, ucap Bu Mina dengan mimik wajah serius. Apa syaratnya, Mina? Tanya Bu Mimi dengan tidak sabar. Syaratnya gampang kok. Kamu hanya harus patuh atas semua hal yang nanti aku suruh. Bisa kan? Tanya Bu Mina. Tapi syarat apa yang kamu maksud, Mina? Bu Mimi balik bertanya. Bu Mina hanya menjawab dengan senyuman. Pokoknya kamu tenang aja. Semua biar aku yang urus. Sekarang kamu habiskan dulu sarapanmu. Habis itu kamu siap-siap ya. Kita akan pergi ke suatu tempat. Lalu Bu Mina pun meninggalkan Bu Mimi yang masih menikmati sarapan nasi kuning yang tadi dibawa Bu Mina. Aku tahu yang kamu rasakan, Mimi, karena aku pernah berada di posisi kamu 5 tahun yang lalu, gumam Bu Mina seraya menoleh ke arah Bu Mimi dengan wajah penuh rasa iba. Melihat kondisi Bu Mimi yang sekarang, ingatan Bu Mina pun terlempar kembali ke peristiwa 5 tahun silam, di mana pada saat itu Bu Mina berada dalam kondisi sangat terpuruk. Pak Joni suaminya yang belum lama naik jabatan sebagai direktur di kantornya, secara diam-diam malah menjalin hubungan terlarang dengan Dea sekretarisnya yang masih muda. Pak Joni juga jarang pulang dan setiap kali pulang ke rumah selalu marah-marah kepada Bu Mina. Bu Mina yang belum bisa memberikan keturunan di usia pernikahan mereka yang sudah menginjak 10 tahun, dijadikan alasan oleh Pak Joni untuk memojokkan Bu Mina. Sudah tidak terhitung entah berapa banyak air mata Bu Mina yang tumpah akibat sakit hati. Setiap kali Pak Joni mengungkit-ngungkit kekurangan Bu Mina yang dianggap belum sempurna sebagai seorang ibu. Sampai akhirnya perselingkuhan suaminya dengan sekretarisnya itu pun akhirnya tercium juga oleh Bu Mina. Hal itu jelas kian menambah derita batin Bu Mina. Pak Joni bukannya merasa malu atau meminta maaf setelah perselingkuhannya berhasil dibongkar oleh sang istri, malah terang-terangan menyampaikan ingin menceraikan Bu Mina dan menikah lagi dengan Dea. Tangis Bu Mina langsung pecah saat itu. Kini Bu Mina baru menyadari arti dari perubahan sikap suaminya selama ini. Pak Joni bukan hanya jadi pelit dan perhitungan untuk urusan uang, tapi juga mulai ogah-ogahan untuk memberi nafkah batin pada sang istri. Bahkan Pak Joni terang-terangan mengaku jijik untuk berhubungan suami istri dengan Bu Mina. Kemudian Pak Joni mulai membanding-bandingkan fisik Bu Mina dengan Dea. Kamu itu beda banget sama Dea, Bu. Dea bisa merawat tubuhnya dengan baik, makanya bapak betah berlama-lama di dekat Dea. Sedangkan kamu belum punya anak aja badanmu malah gembrot seperti itu. Mana bau bawang lagi? Cecar Pak Joni saat Bu Mina mempertanyakan alasan sang suami berselingkuh. Bu Mina yang merasa dicampakkan oleh sang suami akhirnya memilih balas dendam dengan menemui seorang dukun yang tinggalnya di sebuah desa di daerah Banyuresmi, Garut. Bu Mina mendapatkan informasi tentang dukun itu dari salah seorang kenalannya. Bu Mina yang geram tadinya hendak menyantet Pak Joni dan Dea. Hatinya teriris melihat Pak Joni kini malah berani membawa Dea main ke rumah mereka. Hal itu memperkuat tekadnya untuk menghabisi nyawa kedua orang tersebut dengan memakai jalur klinik. Akan tetapi dukun bernama Mak Ambar yang ditemunya itu malah menyarankan agar Bu Mina memakai pelet saja. Emak sarankan lebih baik kamu pakai pelet darah haid saja, Neng Mina. Nanti suamimu itu emak jamin akan berubah 180 derajat. Suamimu itu bukan hanya akan membenci selingkuhannya, tapi juga akan tergila-gila padamu, Neng Mina. Nanti setelah suamimu sepenuhnya tunduk, kamu jadi bisa memperlakukan dia sesuka hati, Neng Mina.
ucap Mak Ambar dengan nada meyakinkan sambil mengunyah sirih di dalam mulutnya. Baik Mak, saya ngikut aja, yang penting saya bisa membuat suami saya kembali seperti dulu dan ninggalin selingkuhannya, tandas Bumina dengan mantap. Bumina pun segera menjalankan semua ritual yang sudah disuruh oleh Mak Ambar. Semua dia jalankan tanpa ada satupun yang terlewat, termasuk menyediakan seekor ayam cemani jantan yang masih hidup, kembang 7 rupa, dan aneka jajanan pasar. Bumina bertekad apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan kembali sang suami dan membalas semua perbuatan jahatnya. Tidak peduli meski dia harus menempuh jalur klinik. Mak Ambar lalu mengikat ayam cemani jantan yang masih hidup tersebut dengan sebuah tali khusus yang lebih mirip dengan akar kayu, tapi bisa dipakai untuk mengikat dengan kencang. Terlihat ayam cemani jantan tersebut meronta-ronta mencoba melepaskan ikatan tali itu dari tubuhnya. Namun usahanya sia-sia. Semakin dia berontak, maka semakin kuat pula ikatan tali tersebut. Sampai akhirnya tubuh ayam cemani itu pun kehabisan tenaga, lalu jatuh terbanting ke lantai yang beralas bambu milik Mak Ambar. Mak Ambar tertawa mengekeh. Terlihat barisan giginya yang terlihat mulai menghitam karena suka mengunyah kapur sirih. Nanti suamimu yang bajingan itu nasibnya akan seperti ayam cemani ini, Neng Mina. Ingin lepas tapi tidak akan pernah bisa lepas darimu, kata Mak Ambar kembali tertawa mengekeh, seraya melirik ke arah Bumina yang dari tadi hanya diam dengan wajah tertunduk. Ya, Bumina sedikit terintimidasi oleh aura hitam yang memancar dari tubuh kurus Mak Ambar. Hal itu wajar karena memang Mak Ambar selama ini dikenal sebagai satu di antara sedikit dukun hitam perempuan yang memiliki kesaktian tinggi dan cukup disegani oleh para dukun lainnya. Setelah ini, setiap kali Neng Mina datang bulan, tampunglah semua darah yang keluar, bacakan mantra yang nanti Mak berikan, lalu campurkan pada makanan yang akan Neng Mina berikan pada suamimu. Jangan lupa lakukan semua itu dengan posisi mengangkangi beras yang hendak dimasak khusus untuk suamimu ya, biar pelet darah haid ini bisa lebih manjur mengikat suamimu, sambung Mak Ambar menjelaskan panjang lebar. Baik Mak, sahut Bumina masih dengan kepala yang tertunduk. Sebenarnya dalam hatinya Bumina tidak sampai hati bila harus melakukan hal yang menjijikan tersebut. Tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Hanya satu-satunya cara agar dia bisa memisahkan Pak Joni dari pelakor bernama Dea yang sudah memporak-porandakan kebahagiaan rumah tangganya. Singkat cerita, Bumina pun menjalankan semua ritual yang diperintahkan oleh Mak Ambar. Meski dengan hati yang berdebar-debar, ya, Bumina sempat takut kalau sampai Pak Joni memergoki aksinya yang saat itu sedang mengangkangi beras yang hendak dia masak dengan darah haid miliknya. Peluh membanjiri kening Bumina saat membacakan mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Mak Ambar. Sementara itu, untuk menyamarkan bau amis yang berasal dari darah haid sekaligus menyamarkan warna merahnya, Bumina mencampurnya dengan bumbu khas nasi kuning. Malam itu Pak Joni tidak seperti biasanya pulang ke rumah. Bumina dengan ramah menyambutnya dan menawarkan makan malam. Aku gak lapar. Lagi pula masakan kamu juga gak pernah enak. Kamu itu udah mandul, gak becus masak lagi. Makanya aku akan ceraikan kamu. Lebih baik aku makan di luar sama Dea, kata Pak Joni dengan ketus. Kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Joni kembali menyilet hati Bumina. Dia merasa seperti seonggok kotoran yang kini tidak ada harganya sama sekali untuk Pak Joni. Tiba-tiba tanpa disadari Bumina, sebuah bulir bening menitik dari matanya. Buru-buru perempuan itu menghapusnya. Kali ini dia tidak ingin memperlihatkan lagi kesedihan di depan Pak Joni yang sebentar lagi akan berstatus mantan suaminya. Bumina mencoba mengumpulkan keberanian untuk membujuk Pak Joni agar mau makan. Maafkan saya kalau selama ini memang terlalu banyak kekurangan sebagai seorang istri, kata Bumina dengan suara tercekat. Syukurlah kalau kamu tahu diri, sambar Pak Joni, masih dengan nada bicara yang kasar dan ketus. Bumina memejamkan kedua matanya untuk meredam rasa sakit yang kembali menjajahnya. Saya ikhlas. Kalau memang Bapak mau menceraikan saya tidak akan protes. Tapi saya hanya ingin menghidangkan makan malam buat Bapak untuk terakhir kalinya
Tolong kabulkan ya Pak. Saya nggak minta apa-apa, cuma itu permintaan saya, ucap Bumina penuh harap. Pak Joni kaget mendengar semua ucapan Bumina barusan. Semua itu di luar perkiraannya. Awalnya Pak Joni menyangka kalau Bumina hendak menuntut harta Gonogini atau sebagian dari harta yang dimilikinya. Tapi dugaan laki-laki berusia 40 tahun itu rupanya meleset. Untuk beberapa saat Pak Johan terdiam, lalu menatap nanar ke arah Bumina yang kini berdiri sambil tertunduk, tidak sanggup menatap ke arahnya. Baiklah, Bapak akan kabulkan kalau itu maunya kamu, Bu, jawab Pak Joni sedikit melunak dan merendahkan nada suaranya. Lalu laki-laki itu melangkah menuju meja makan. Di atas meja makan tampak sudah terhidang sepiring nasi kuning yang masih hangat dan masih mengepulkan asap. Wangi khas nasi kuning dengan bumbu khas kunyit dan daun salam yang menyengat sontak menggugah selera makan Pak Joni. Apalagi ada lauk ayam bekaka kesukaannya. Tanpa pikir panjang, Pak Joni pun makan dengan lahap. Bumina seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Joni terlihat seperti orang kelaparan. Hingga sepiring nasi kuning yang dia sajikan di atas meja langsung tandas hanya dalam waktu singkat. Tumben masakan kamu enak sekali, Bu, puji Pak Johan yang disusul dengan suara sendawa dari mulutnya. Tanda dia sudah kekenyangan. Bumina untuk pertama kalinya tersenyum. Perempuan itu masih tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Sampai akhirnya Pak Joni mengucapkan sebuah kalimat yang di luar perkiraan Bumina. Bapak mau pergi dulu. Besok pagi Bapak kesini. Tolong kamu bikinin lagi nasi kuning kayak barusan ya. Jangan lupa ayam bekakaknya juga, kata Pak Johan, lalu meninggalkan Bumina yang masih melongo di ruang makan. Tumben Bapak ngomongnya tidak marah-marah lagi kayak tadi. Apa mungkin pelet darah haidnya sudah mulai bekerja? Cepat amat, gumam Bumina dalam hatinya. Keesokan harinya Bumina dengan penuh semangat kembali melakukan ritual yang sama. Kali ini dia lakukan dengan seulas senyum terukir di pelepah bibirnya. Semoga Bapak bisa kembali pulang ke rumah dan meninggalkan perempuan tidak tahu malu itu, kata Bumina dalam hati. Sementara kedua tangannya sibuk mengulek bumbu nasi kuning sebagai campuran beras yang sudah diberi tetesan darah haid. Kembali Pak Johan menikmati nasi kuning buatan Bumina. Seperti terhipnotis, laki-laki itu kembali memuji Bumina kalau nasi kuning buatannya sangat enak. Lalu Pak Joni kembali menghabiskan sepiring nasi kuning yang tersaji di piring itu sampai habis, tidak tersisa sedikit pun. Kembali hal ganjil terjadi. Tiba-tiba saja Pak Johan menghampiri Bumina, kemudian memeluknya erat. Kedua tangannya memegang pinggang Bumina, membuat Bumina kaget. Maafkan Bapak ya, Bu. Bapak selama ini sudah banyak menyakiti hati Ibu. Bapak janji mulai hari ini akan memperbaiki semuanya, Bu, kata Pak Joni. Bumina yang hampir tidak percaya dengan semua yang barusan diucapkan oleh laki-laki yang sudah banyak menyakiti hatinya itu, membalikkan badannya. Kini mereka berdua berdiri berhadapan. Maksud Bapak apa? Tanya Bumina sekedar ingin memastikan bahwa yang tadi didengarnya tidak salah. Bapak ingin kita rujuk, Bu. Bapak tidak mau pisah sama Ibu, jawab Pak Johan lugas. Bumina hanya bisa melongo. Dia sempat mengira kalau semua ini hanyalah mimpi. Tapi tangannya terasa sakit saat dia cubit. Syukurlah, ternyata pelet darah haid yang diberikan Mak Ambar sangat ampuh. Tidak sia-sia semua perjuanganku selama ini, gumam Bumina dalam hatinya. Sebuah senyuman penuh kemenangan kini tersungging di bibirnya. Tidak hanya sampai di situ. Pak Joni yang kini berbalik jadi tergila-gila pada Bumina langsung membatalkan rencana pernikahannya dengan Dea. Pak Joni tidak peduli meski Dea memohon-mohon seraya bersimput di kaki laki-laki itu. Dia tidak mau nama baik keluarganya jadi tercoreng. Kalau sampai rencana pernikahannya dengan Pak Joni gagal, apalagi kartu undangan juga sudah terlanjur disebar, dia juga tidak mau impiannya untuk hidup enak berlimpah materi sebagai Nyonya Joni kini harus gagal dalam sekejap seperti uap yang ditiup oleh angin. Sementara itu sejak rutin menikmati masakan Bumina yang sudah dimantrai dan dicampur darah haid, Pak Johan benar-benar berubah 180 derajat. Pak Johan sudah tidak peduli lagi pada Dea. Bahkan Pak Johan sampai memecat Dea sebagai sekretarisnya dan memanggil security agar mengusir Dea kalau sampai berani datang ke kantor mencarinya.
Di saat dia depresi dan sering mengurung diri di kamar karena tidak sanggup menahan rasa malu akibat batalnya pernikahan, Bu Mina dan Pak Joni justru sedang bahagia menikmati bulan madu kedua mereka. Efek dari pelet darah haid itu juga membuat Pak Joni bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Apapun yang diminta oleh Bu Mina pasti akan dia kabulkan. Bahkan ketika Pak Joni dibentak-bentak oleh Bu Mina sekalipun, dia tetap tidak marah, justru malah memasang wajah memelas, memohon agar Bu Mina mau memaafkannya bila memang sudah berbuat salah. Kini Pak Joni seakan tidak ada harga dirinya di depan Bu Mina. Bagi Bu Mina, sang suami kini tidak lebih dari seorang kacung yang bisa disuruh-suruh bahkan diperlakukan sesuka hatinya. Pak Joni juga sikapnya seperti anak muda yang sedang dimabuk asmara. Pak Joni yang selama ini suka cuek dan tidak memperdulikan Bu Mina, kini berbalik seperti tergila-gila pada istrinya itu. Kemanapun Bu Mina pergi, pasti Pak Joni minta ikut. Pak Joni bahkan enggan berangkat ke kantor karena tidak mau meninggalkan Bu Mina. Pak Joni hanya ingin berada di samping Bu Mina, meski selalu diperlakukan layaknya kacung oleh istrinya itu. Bu Mina sangat bersyukur kini suaminya itu sudah kembali ke dalam pelukannya. Bu Mina pun berterima kasih pada Mak Ambar yang sudah membantunya. "Jangan senang dulu Neng Mina, setiap perbuatan pasti akan ada resikonya," ucap Mak Ambar seperti biasa, seraya tertawa mengekeh memamerkan barusan giginya yang berwarna hitam itu. Wajah Bu Mina yang tadinya sumringah kini berubah. "Maksud Mak Ambar apa?" tanya Bu Mina dengan wajah yang menyiratkan kebingungan. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari Bu Mina, Mak Ambar malah menyuruh Bu Mina segera meninggalkan tempat prakteknya. Mak Ambar berkila masih banyak orang yang sedang antri di luar, menunggu giliran untuk konsultasi dengannya. Meski hatinya sedikit kecewa, namun Bu Mina terpaksa pamit. Tidak lupa dia menyelipkan sebuah amplop berwarna coklat yang isinya cukup tebal ke tangan Mak Ambar. Mak Ambar pun menerimanya seraya tertawa mengekeh. Sampai akhirnya 5 tahun pun berlalu dan pelet darah haid tersebut benar-benar memberi banyak keuntungan buat Bu Mina. Bu Mina bukan hanya berhasil membuat Pak Joni jadi kembali ke dalam pelukannya, tapi juga Bu Mina berhasil menjadikan Pak Joni seperti sebuah boneka hidup yang bisa dia perlakukan seenak hatinya tanpa harus khawatir suaminya itu protes apalagi marah seperti sebelumnya. Bahkan semua harta kekayaan Pak Joni dengan senang hati dia pindah menamakan atas nama Bu Mina. "Saya sudah siap Mina." Suara Bu Mimi tiba-tiba mengagetkan lamunan Bu Mina, disusul sebuah tepukan halus di pundak kirinya. Rupanya dari tadi Bu Mina terlena dalam lamunan. Kini suara Bu Mimi pun membuyarkan semua lamunannya itu. "Ayo Mina, katanya kamu mau bantuin saya." Kembali suara Bu Mimi mengingatkan Bu Mina akan janjinya. "Ayo ikut saya Mimi," jawab Bu Mina singkat, seraya memberi isyarat dengan tangannya agar Bu Mimi mengikuti langkahnya. Singkat cerita, dengan menyetir mobil Bu Mina, akhirnya Bu Mimi pun sampailah di sebuah pemukiman yang cukup jauh dari kontrakan Bu Mimi. "Emangnya kita mau kemana Mina? Kok tempatnya sepi begini?" tanya Bu Mimi kebingungan, karena selain jalan yang mereka lalui cukup terjal, juga suasana di sekitar tempat itu yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sekeliling tempat itu hanyalah jajaran pohon yang berdiri menjulang tinggi, membuat suasana tempat itu terasa semakin membuat Bu Mimi tidak nyaman. "Sudah, kamu jangan banyak tanya, ikut saja, jangan protes," saut Bu Mina dengan suara yang sedikit bernada ketus. Ya, Bu Mina sepertinya merasa tidak nyaman karena Bu Mimi seakan tidak mempercayainya. Sedangkan Bu Mina niatnya memang tulus ingin membantu teman lamanya itu. Namun ketika sampai di sebuah gubuk reot yang 5 tahun lalu pernah didatangi Bu Mina, justru perempuan itu malah seperti orang kebingungan saat menemukan gubuk tersebut terlihat kosong tanpa penghuni. "Loh, kemana Mak Ambar?" pikir Bu Mina. Dengan langkah tergesa Bu Mina langsung berjalan menuju gubuk reot yang sepertinya sudah lama ditinggalkan pemiliknya itu. Kedua tangannya sibuk membersihkan sarang laba-laba yang menghalanginya tepat di pintu masuk. Mak Ambar, punten Mak, ini Mina Mak," teriak Bu Mina seraya mengetuk-ngetuk daun pintu. Tidak ada sautan dari si empunya rumah. Bahkan Bu Mina sampai menggedor-gedor pun tetap tidak ada jawaban dari Mak Ambar. Tidak putus asa, Bu Mina mencoba masuk lewat pintu belakang. Wajah cantik Bu Mina terlihat penuh harap-harap cemas saat kembali melakukan hal yang sama
namun pintu belakang gubuk Mak Ambar juga sepertinya terkunci rapat. Dengan gelisah, Bu Mina kembali menghampiri Bu Mimi yang masih tetap berdiri di tempat semula dengan penuh tanda tanya. "Kamu kenapa, Mina? Muka kamu kok kelihatan panik begitu?" tanya Bu Mimi. "Gak apa-apa. Kita pulang yuk, Mi," ajak Bu Mina tiba-tiba saat perasaannya mendadak berubah menjadi tidak enak. Tentu saja jawaban dari Bu Mina tersebut malah menambah tanda tanya besar buat Bu Mimi. "Loh, kok pulang sih? Tadi bukannya kamu mau ngajak aku ke tempat orang yang bisa bantuin masalah aku, Mina?" Bu Mimi balik bertanya. "Sudah, jangan banyak tanya, ayo kita pulang," sahut Bu Mina yang langsung berjalan terburu-buru mendahului Bu Mimi yang masih berdiri terpaku di tempatnya semula. Sampai akhirnya Bu Mimi pun akhirnya manut mengikuti langkah teman lamanya itu. Soalnya mendadak bulu kuduk Bu Mimi merinding ketika mendengar ada suara halus memanggil-manggil nama Bu Mina, tapi tidak terlihat wujudnya. Bu Mina sendiri sudah lebih dulu ketakutan, karena tadi ketika dia sempat mengetuk pintu belakang gubuk Mak Ambar, tercium bau amis khas darah yang mengganggu indera penciumannya. Perut Bu Mina langsung mual, seakan diaduk-aduk sesuatu yang tidak terlihat. Dia ingin muntah tapi sebisa mungkin ditahan. Yang lebih menyeramkan, Bu Mina mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak merayap di antara lipatan pahanya. Sesuatu yang dingin seperti es merayap perlahan naik ke atas pahanya. Disusul munculnya rasa perih di bagian yang tersentuh seperti ada cakar yang ikut menusuk masuk ke dalam kulit, hingga membuat Bu Mina merasa kesakitan. Saat Bu Mina menyibak rok yang dikenakannya, terlihat ada bekas luka cakaran yang mengeluarkan darah di bagian pahanya. Disusul kemunculan sebuah tangan putih pucat yang dipenuhi kuku-kuku panjang dan tajam berwarna hitam masih merayap perlahan naik ke atas pahanya. Pakik Bu Mina yang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Perempuan itu juga sudah tidak bisa menahan rasa perih bercampur sakit akibat luka cakaran misterius yang tadi menderanya. "Kamu kenapa, Mina?" Bu Mimi yang menyusul Bu Mina ikut kaget mendengar teriakan kesakitan Bu Mina. Itu, Mi, itu," sahut Bu Mina seraya menunjuk-nunjuk ke arah roknya yang sudah terangkat sampai ke bagian paha. Tubuh Bu Mina juga bergetar hebat karena kini pemilik tangan pucat yang kuku-kuku panjang mirip cakar yang tadi membuat kesakitan kini berdiri tepat di depannya. Wujudnya sungguh mengerikan. Sosok berwujud seorang nenek tua memakai jari kelusu dengan rambut putih panjang terurai awut-awutan. Kini tertawa mengekeh memamerkan barisan giginya yang hitam. Kedua tangannya yang memiliki kuku panjang hitam seperti cakar terlihat mulai memanjang, kali ini hendak meraih leher Bu Mina untuk mencekiknya. "Apa kamu masih ingat saya, Neng Mina?" tutur sosok kuntilanak berwujud nenek-nenek tersebut tertawa mengekeh. Bu Mina yang merasa cukup familiar dengan suara nenek tua itu langsung membuka matanya yang tadi sempat terpejam karena setengah mati ketakutan saat cakar sosok tadi hampir berhasil meraih lehernya. "Mak Ambar," sautnya dengan suara lirih. Rasa takut bercampur kaget tersirat dari getaran suaranya. "Betul sekali, Neng." Sosok nenek tua yang diduga Mak Ambar itu kembali mengekeh. Cakarnya yang tadi sempat terulur hendak meraih leher Bu Mina ditarik kembali. Tapi tetap saja Bu Mina merasa ketakutan, sebab kini cakar sosok mirip Mak Ambar malah terulur hendak mengincar ke bagian bawah tubuhnya. Hal yang tadi sudah dilakukan sosok itu, hingga sempat meninggalkan luka cakaran di pahanya. "Tolong, jangan, Mak." Bu Mina tersurut mundur. Perempuan berusia 40 tahun itu semakin tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Dia mencoba untuk berlari, tapi tubuhnya seperti dipancang oleh sesuatu yang tidak terlihat, hingga hanya bisa berdiri terpaku seperti sebuah patung. Akan tetapi tawa mengekeh sosok yang menyerupai Mak Ambar malah semakin terdengar keras, membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding, termasuk Bu Mimi yang meski berdiri cukup jauh jaraknya dari Bu Mina tapi ikut mendengarnya. "Itu siapa ya Allah? Kenapa wajahnya sangat menakutkan?" gumam Bu Mimi. Sadar kalau teman lamanya sedang berada dalam bahaya, Bu Mimi segera berlari mencari bantuan sambil berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong!" teriak Bu Mimi yang berlari ke arah jalan, berharap akan ada warga yang lewat malam itu dan mau membantu Bu Mina yang sedang terancam nyawanya.
Sementara itu Miftah dan Rangga kakaknya yang baru saja pulang dari rumah paman mereka di kota Cirebon terlihat melewati jalan sepi perbatasan kecamatan tetangga. Suasana jalan tersebut tampak gelap dengan pencahayaan yang minim ditambah suasana yang sunyi, membuat tempat itu cukup menguji keberanian untuk melewati. Miftah yang dibonceng oleh sang kakak sempat protes. "Kenapa harus milih jalan sini sih kak? Udah sepi, gelap lagi." Runtuk Miftah yang disambut oleh tawa Rangga. "Kamu itu aneh banget Mif, masa ada indigo takut sama jalan yang gelap?" Rangga geleng-geleng kepala. "Bukannya gitu kak, tapi malas saja kalau harus ketemu sosok yang aneh-aneh." "Halah, kamu ketemu cewek cantik juga malah kabur Mif. Tapi kalau ketemu Nindi, semangatnya minta ampun," goda Rangga. Rangga yang tahu kalau sang adik punya perasaan lebih pada Nindi, sahabatnya itu, malah menggoda Miftah hingga wajah Miftah langsung bersemu merah. "Apaan sih kak? Nggak jelas ngomongnya," sungut Miftah yang sepertinya merasa kurang nyaman kalau nama Nindi disebut. Tepatnya Miftah merasa malu karena dia sebenarnya tidak mau orang lain tahu tentang perasaan cintanya pada gadis tomboy sahabatnya itu. "Jangan kelamaan nembak Mif, ntar Nindi keburu disabet cowok lain, baru kamu gigit jari." Rangga malah makin bersemangat menggoda sang adik. Untuk beberapa saat Miftah terdiam, sepertinya sedang meresapi ucapan Rangga. Sampai akhirnya lama-lama telinga Miftah malah mendengar suara seorang perempuan yang minta tolong dari kejauhan. Miftah makin menajamkan pendengarannya dan dia makin yakin kalau itu suara seorang perempuan. Miftah lalu menepuk pundak sang kakak. "Kak, seperti ada suara perempuan minta tolong, mending kita berhenti dulu deh." Tapi Rangga malah menolak. "Jangan Mif, takutnya itu bukan beneran orang yang minta tolong. Kalau salah satu kawanan begal yang nyamar gimana? Kan bahaya." "Enggak ah," Rangga menjawab dengan suara yang sedikit diperlahankan. "Tapi kak," Miftah mencoba meyakinkan sang kakak. Akan tetapi Rangga yang dikenal sebagai orang yang realistis malah makin mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya. Sampai akhirnya tiba-tiba Rangga terpaksa berhenti mendadak saat menyadari motornya seperti habis menabrak seseorang. Sepeda motor Rangga terdengar berdecit karena terpaksa berhenti mendadak saat seorang perempuan yang berlari kencang dari arah samping hampir saja tertabrak. Rangga spontan turun dari motor untuk memeriksa kondisi perempuan yang tadi jatuh tepat di tengah jalan. Miftah yang tidak siap hanya bisa meringis kesakitan ketika kepalanya terantuk tas punggung Rangga. Tadinya Miftah hendak protes ke Rangga yang dianggapnya tidak hati-hati saat mengendari sepeda motor. Namun Miftah mengurungkan niatnya setelah melihat Rangga sedang membopong tubuh seorang perempuan dari tengah jalan. "Itu siapa ya? Kok rasanya wajahnya aku kenal?" pikir Miftah yang langsung menghampiri Rangga. Tolongi teman saya, tolong." Suara Bu Mimi sudah lebih dulu mengagetkan Rangga dan Miftah. "Bu Mimi? Ngapain malam-malam di sini, Bu?" tanya Rangga antara kasihan dan kesal karena tadi gara-gara Bu Mimi hampir saja sepeda motornya oleng menabrak pembatas jalan. Bu Mimi lega saat tahu yang menolongnya adalah Miftah dan kakaknya Rangga. Lalu Bu Mimi pun menceritakan semua kejadian yang menimpanya, termasuk soal Bu Mina yang tadi mau dilukai oleh sosok nenek-nenek yang wajahnya menyeramkan dan kukunya panjang mirip cakar. "Sekarang Bu Minanya di mana, Bu?" tanya Miftah yang mulai khawatir. Dia yakin hal buruk akan menimpa Bu Mina. Tangan Bu Mimi lalu menunjuk ke arah pinggir jalan di mana ada sebuah jalan kecil yang sangat gelap. Miftah yang memiliki kepekaan yang lebih sebagai seorang indigo langsung memejamkan matanya. Saat itulah dia melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri ketakutan dan di sampingnya berdiri seorang sosok nenek-nenek dengan ciri-ciri yang sama persis dengan yang dikatakan oleh Bu Mimi. Miftah lalu membuka matanya. "Kak, tolong jagain Bu Mimi ya, saya mau ke sana dulu," kata Miftah kepada Rangga yang masih mencoba menenangkan Bu Mimi, yang terlihat masih shock dengan peristiwa yang tadi baru dialaminya. Rangga hanya menjawab dengan anggukan. Sementara itu tangis Bu Mina langsung pecah saat kedua cakar sosok Mak Ambar kembali menggores kedua pahanya sampai ke pangkal paha. Kali ini goresannya memanjang dan membuat rasa sakit yang dirasakan oleh Bu Mina tidak dapat lagi dia rasakan. "Aku suka sekali darah, rasanya manis, gurih," sosok Mak Ambar terdengar mengekeh. Dengan rakus dia mulai menjilati setiap tetesan darah yang menempel di ujung cakarnya.
Bumina di antara rasa sakit yang menderanya juga ikut merasa mual melihat apa yang sedang dilakukan sosok Mak Ambar. Sosok kuntilanak itu seperti sedang menikmati minuman yang sangat enak. Kamu sudah menikmati hasil dari pelet darah haid yang emak berikan, Neng Mina. Suamimu sudah tunduk dan patuh seperti kerbau dicucuk hidungnya. Sekarang giliran kamu membayar semuanya, Neng Mina. Tawa mengekeh Mak Ambar kembali terdengar. Ampun Mak, jangan sakiti saya, pinta Bumina dengan suara mengibah. Sudah terlambat. Setiap perbuatan yang bekerja sama dengan kekuatan hitam tidak akan berakhir dengan indah, Neng Mina. Ucapan sosok Mak Ambar kali ini diakhiri dengan melayang ke atas tubuh Bumina yang dalam kondisi tidak berdaya dan tidak bisa digerakkan. Lalu kedua cakar sosok Mak Ambar membedol paksa bagian dada perempuan malang itu. Lalu membelot jantungnya. Sebuah teriakan kesakitan dari bibir Bumina terdengar memecah keheningan. Disusul keluarnya darah segar yang muncrat tidak beraturan dari arah dada kirinya yang kini bolong tanpa jantung. Lalu tubuh perempuan itu pun kini diam tidak bergerak. Ya, Bumina pun mati mengenaskan. Sebuah harga mahal yang harus dibayar mahal atas persekutuannya dengan makhluk tidak kasat mata, kini harus dia lunasi dengan nyawanya. Kemudian dengan rakus sosok Mak Ambar pun memakan mentah-mentah jantung Bumina seperti orang yang kelaparan. Bibir sosok itu kini belepotan darah segar, menimbulkan bau anyir khas darah yang membuat mual. Astagfirullahaladzim, ucap istighfar Miftah yang baru saja datang ke tempat itu, membuat sosok Mak Ambar itu merasa sangat terganggu. Nenek keriput, apa yang sudah kau lakukan pada wanita malang ini? Bentak Miftah yang ikut bergidik ngeri melihat Bumina yang kini mati mengenaskan dengan dada bolong. Sosok Mak Ambar yang menyangka Miftah hanyalah pemuda biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, malah menjawabnya dengan tertawa mengekeh. Siapa kamu pemuda ganteng? Kamu cocok sekali untuk aku jadikan pemuas nafsuku. Kemarilah, mari kita habiskan malam ini memadu kasih bersamaku, kata sosok Mak Ambar seraya mengedip-ngedipkan sebelah matanya ke arah Miftah. Dih, ogah banget. Nenek-nenek butana kayak kamu harusnya sudah lama dikubur, Nek, biar gak makan korban lagi, saut Miftah sambil meludah ke tanah. Sosok Mak Ambar langsung marah mendengar ucapan Miftah. Kedua matanya mendelik, berubah merah. Lalu sosok kuntilanak berwujud nenek-nenek itu langsung terbang ke arah Miftah dengan posisi kayang, tepat berada di atas kepala pemuda indigo itu. Lalu hanya dalam sekejap mata kedua cakarnya terulur hendak merobek dada kiri Miftah, seperti yang tadi dia lakukan kepada Bumina. Kalau kau menolak, itu artinya kau akan mati dan jantungmu akan jadi makanan lezatku, wahai pemuda sombong, kata sosok Mak Ambar. Coba saja kalau berani, senyum meremehkan tersungging di bibir pemuda itu. Tepat ketika kuku-kuku hitam tajam mirip cakar itu hendak mengenai dada kiri Miftah, tiba-tiba Miftah langsung menghindar dengan memutar badannya ke samping, lalu balik menyerang dengan menjambak rambut sosok kuntilanak tersebut dengan sekuat tenaga. Dibarengi ucapan Allahu Akbar dan la haula wala quwata illa billah yang begitu lantang, kemudian terdengar jerit kesakitan dari sosok Mak Ambar. Ketika Miftah tahu-tahu ikut melayang terbang ke atas hingga posisinya jadi sejajar tubuhnya dengan sosok tersebut. Tapi posisi tangan kanan Miftah masih menjambak rambut panjang milik sosok Mak Ambar. Lalu dengan sekali hentakan Miftah membanting sosok tersebut ke tanah hingga jatuh tidak bergerak. Akhirnya sosok Mak Ambar tersebut mati dengan sebagian rambut tercabut dari kulit kepalanya dan tubuhnya hancur, yang kemudian perlahan berubah jadi kepulan asap, lalu perlahan menghilang, meninggalkan suara teriakan kesakitan yang menggedikan bulu kuduk. Singkat cerita, jasad Bumina pun dikuburkan dengan layak. Pak Joni yang masih belum bisa melepas dari pengaruh pelet darah haid Bumina menganggap Bumina adalah separuh nyawanya. Pak Joni yang tidak ingin hidup tanpa Bumina ditemukan tewas minum racun serangga di kamarnya sesaat setelah Bumina dimakamkan. Mungkin itulah balasan atas pengkhianatan yang dia lakukan kepada sang istri. Bu Mimi yang tadinya begitu terobsesi ingin kembali menjadi istri Pak Firman dengan mengikuti jejak mendiang Bumina, kini sadar kalau hal itu hanya akan membuatnya celaka. Bu Mimi lebih memilih memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang pernah diperbuatnya di masa lalu.
Bu Mimi kemudian pindah dari kontrakan Bu Mina, lalu menetap di desa lain. Bu Mimi bertekad hendak memulai hidup baru, tanpa harus dibayang-bayangi oleh ambisi untuk kembali memiliki Pak Firman. Dia sudah ikhlas dengan suratan takdir yang sudah Tuhan gariskan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.